Maksudnya untuk hari kasih sayang itu nggak harus yang di Harus tanggal nggak 14. harus tanggal 14 ya, karena kan memang kasih sayang itu kita bisa ungkapkan kapan saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan alhamdulillah kita ketemu lagi dan tentunya di Nida Podcast bareng Pinu Herdian dan bersama guru kami juga ada Ustadz Abdurrahman Abu Aisyah atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman Patri. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun telat sehari ya. Iya. Tapi it's okay Ustadz ya, Iya. karena memang ini momen yang pas juga ya. Iya. Sekarang kan Alhamdulillah. tanggal 13 ya, Ustadz Ya, ya. pas Iya. tanggal keramat ini. Nah, keramat. Ustadz, jadi gini Ustadz, ini tuh ada sebuah momen di bulan Februari. Jadi setiap orang tuh bilang di tanggal 14 itu hari kasih sayang Ustadz. Ya. Atau lebih tenarnya Valentine. Nah, secara di Valentine ini tuh sebuah momen di mana orang merayakan kasih sayang dan ada sebuah apa namanya ya bisa dibilang identik lah ya dengan coklat, dengan bunga, dan bahkan itu juga ada selain itu, selain bunga dan coklat, ada terkadang sama pasangan yang memang bukan Ya, kumpul kebo gitu. kumpul kebo gitu, ada diselipi dengan alat-alat kontrasepsi gitu. Mm-mm. Nah, begini saat yang dipertanyakan, ternyata saudara-saudara Muslim kita juga pun ada yang masih banyak merayakan, nah Valentine ini. Ya. Kalau menurut anak pribadi sih gini Stat ya, maksudnya untuk hari kasih sayang itu nggak harus yang di Harus nggak tanggal 14. harus tanggal 14 ya, karena kan memang kasih sayang itu kita bisa ungkapkan kapan saja, Iya, benar. kepada siapa saja, terutama kepada istri kita, Mm-mm. anak, Ya. orang tua, dan bahkan pun alam juga kita sayang juga Stat ya. Iya, iya. Nah ini bagaimana Stat? Iya, kita tanggapi. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecinta ilmu syar'i, pecinta kaum muslimin semuanya dimanapun antum berada, kita harus tahu bahwasanya benar seperti yang Mas Pino katakan, bahwasanya kita dalam agama kita itu tidak melarang cinta, tidak melarang kasih sayang. Kenapa? Karena memang itu fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dihilangkan. Tetapi yang di agama Islam itu diarahkan, ya, diarahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang halal. Jadi tidak tercukup atau tidak terbatas dengan tanggal 14 atau semisalnya. Apalagi kalau itu memang dia memiliki sejarah yang dia tidak benar, sejarah yang dia penuh dengan maksiat dan seterusnya yang akan kita sebutkan. Pertama, muqaddimah sebelum kita masuk bahwasanya apa sih hukum Valentine ini? Kita harus jelaskan poin penting ini. Dalam Islam tadi, agama Islam itu agama yang dia rahmah, kasih sayang. Jadi bukan Valentine saja atau semisal itu yang dia mengatasnamakan kasih sayang. Islam itu jauh lebih kasih sayang lagi. Bahkan kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'anul Karim itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awal kali kitabullah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa? Isyarat mengisyaratkan seakan-akan Allah ingin menyampaikan bahwasanya ini kitab turun, aku turunkan kitab ini untuk menyebarkan kasih sayang, untuk memberikan rahmat kasih sayang kepada kaum muslimin, kepada manusia semuanya. Siapa yang mengikuti ini, dia akan mendapatkan kasih sayang yang hakiki, yang benar. Itu Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan tahabu, saling kalian beri hadiah. Kenapa? Kalau kalian saling beri hadiah, kalian bisa saling menyayangi. Menyayangi yang maksudnya apa? Yang dia halal, tidak menyelisih syariat. Bahkan dalam syariat kita itu tidak boleh kita menyembelih hewan kurban menggunakan pisau yang tumpul. Kenapa? Dalam rangka kita itu mengasihi, menyayangi hewan tersebut yang dia tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, kita siksa.
Karena apa? Islam itu sangat penuh dengan kasih sayang, rahmat, sampai pun dengan hewan kecil seperti ini. Padahal kita apa? Padahal kita tahu bahwasanya hewan itu memang untuk disembelih dimakan, ya. Tetapi caranya pun harus benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan oleh Aisyah bahwasanya aku itu dinikahi Nabi SAW 3 tahun setelah wafatnya Khadijah. Setelah itu Nabi SAW sering menyebut-nyebut Khadijah nih. Aisyah ini menyebutkan dalam rangka cemburu dia, ya, cemburu biasa. Ya. Ini menunjukkan Nabi SAW itu memberikan cintanya total kepada Aisyah sehingga Aisyah pun meresponnya dengan sangat positif. Ya, Nabi kita. Ya. Kemudian apa? Ketika disebutkan Aisyah, Nabi memberikan sampai-sampai Nabi itu kalau menyembelih kambing atau membuat makanan, sebagian diberikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Saking apa? Saking cintanya Nabi kepada Khadijah. Jadi Allah merintahkan kita untuk berkasih sayang, lemah lembut dengan hewan. Bahkan Nabi SAW pun mempraktekannya kepada siapa? Kepada istri-istrinya. Sekalipun setelah wafatnya, sekalipun hanya sekedar teman-teman istrinya yang sudah wafat. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan kasih sayang, cinta, rahmatan lil alamin. Tetapi dalam Islam itu ada batasan, ya, ada batasan. Semua yang dia itu melanggar aturan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala itu pasti terlarang. Kenapa? Karena ujungnya pasti mengarah kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, kepada hal yang tidak berguna di dunia dan di akhirat. Semua yang diperintahkan syariat pasti dia memiliki keutamaan, memiliki fadilah, memiliki kebaikan dunia dan di akhirat. Itu yang harus kita pahami pertama. Valentine. Kenapa kita mempermasalahkan Valentine itu? Karena Valentine itu kalau kita lihat sejarahnya, sejarah itu berawal dari 270 sebelum Masehi. Itu di masa zaman kuno Romawi dahulu. Yang dia ada peraturan di kekaisaran mereka yang melarang para tentara, para prajurit perang mereka untuk tidak boleh menikah. Kenapa tidak boleh menikah? Tujuannya buruk. Tujuannya apa? Untuk persiapan perang melawan orang-orang yang dia itu mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Dipersiapkan ini orang-orang muda, anak-anak muda yang kuat ini, jangan nikah. Kalau nikah menyibukkan kalian dari perang. Sehingga jadi tujuannya sudah buruk. Dilarang. Ketika dilarang ini adalah seorang yang dia itu ya dikenal dengan nama Valentino, ya. Kemudian dia berusaha untuk melawan itu. Dia seorang Nasrani, bukan Romawi. Romawi dengan Nasrani beda. Kalau Romawi itu penyembah berhala, penyembah patung-patung. Kalau Nasrani yang menganggap 3 Tuhan. Nah, ini orang-orang Romawi ini ketika melarang prajuritnya nikah, ada orang yang dia rahibnya mereka dari kalangan Nasrani bernama Valentino ini, dia berusaha untuk melawan aturan itu. Ya, dia buat akad nikah muda-mudi yang ingin menikah dengan sembunyi-sembunyi. Ketika itu ketahuan oleh prajurit, ketahuan, ditangkap dia, kemudian dimasukkan di penjara. Ternyata dalam penjara dia terpikat hatinya oleh seorang anak sipir, anak penjaga penjara. Ya, kita tahu dalam agama Nasrani tidak boleh menikah. Ya, mereka mengharamkan orang-orang rahibnya, para pendetanya untuk menikah, dan ini batil. Ya, ini batil. Kita tidak membahas itu. Ketika dia terpikat dengan anak seorang sipir ini, ketahuan dia sudah terlanjur cinta, ketahuan. Sehingga dia ditawarkan, kamu keluar dari agama Nasrani ikut ke Romawi, kami akan jadikan kamu mantu. Ya, dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Dia mau pertahankan agama Nasraninya, padahal itu agama apa? Kufur. Ketika dia tidak mau, dia dipenjara, tidak mau, jadi sehingga dia ditentukan hukumannya yaitu dibunuh. Jauh sebelum kejadian dibunuh ini, mereka orang Romawi ada kegiatan tanggal 15 Februari, ya, jadi bukan tanggal 14 sebenarnya. Tanggal 15 itu mereka merayakan hari raya setiap tahunnya karena mereka meyakini bahwasanya ada beberapa Tuhan. Kalau Romawi itu banyak Tuhannya. Ya, Romawi banyak Tuhannya. Kalau Nasrani 3. Kalau Romawi banyak Tuhannya. Di antara Tuhannya itu Ilahul Hub. Tuhan yang khusus mengurus masalah cinta. Kapan dia sembah itu? Kapan dia agungkan seagung-agungnya? Dia agungkan setiap 15 Februari. Ya. Sehingga ketika Valentino ini dia tidak mau keluar dari Nasrani, dia dipaksa untuk ikut orang-orang Romawi, sehingga dia
menolak dan dia dibunuh. Tepatnya kapan? Di tanggal 14 Februari malam 15. Malam 15. Ketika itu sudah dia dibunuh, kemudian dipacung, kemudian tersebar berita dia itu membela kenasraniannya, agamanya dia. Padahal dia itu mengorbankan cintanya, ya, demi agama dia. Sehingga tersebar agama Nasrani di Eropa ketika itu. Ketika tersebar di situ mulai banyak orang-orang yang acung jempol dengan orang ini, ya. Sehingga diperingatkan peristiwa tersebut tanggal 14 dari 15 jadi 14. Berubah jadi hari 14 itu dikenang dengan Idul Hub, yaitu hari mengenang tentang kisah cintanya seorang Valentino yang mengorbankan cintanya untuk mempertahankan agamanya. Sehingga jadilah adat setiap tahunan di saat itu. Kemudian berkembang akhirnya mereka sampai membuat muda-mudi itu di Amerika, di Eropa, mereka buat khusus itu hari di mana kita menghalalkan seks bebas di situ. Ya, seks bebas. Jadi Jadi ini terkumpul kerusakan semuanya, kekejian semuanya. Yang pertama keyakinan batil, yaitu menyatakan bahwasanya adanya Tuhan di khusus bagian cinta saja tadi. Keyakinannya Romawi. Kemudian di situ ada orang yang dia rela mati karena cinta, dan ini adalah sesuatu yang batil karena cinta yang haram. Kemudian dia mempertahankan agama Nasrani, ini batil juga. Kemudian di situ ada pesta seksnya, ini batil juga. Terkumpul semua kebatilan itu. Kemudian sampai mereka itu siapkan itu tadi, mohon maaf, kondom di hari itu dalam rangka Dalam rangka ingin melakukan pesta seks agar tidak terganggu nasab mereka. Sehingga banyak sekali kaum muda-mudi di situ melakukan pesta seks yang dia haram semuanya, terkumpul semua keburukan. Oleh karenanya ini bukan hanya masalah sekedar cinta bukan. Ya, bukan hanya masalah cinta haram, bukan. Ini masalahnya ada keyakinan yang batil di situ, dari keyakinan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala juga di situ, keyakinan kufur. Maka ini sejarahnya. Kemudian diikuti dengan latah orang-orang kaum muslimin dari Arab maupun non-Arab. Arab maupun non-Arab. Bahkan itu disebutkan oleh masyayikh, dahulu tidak pernah kami kenal ini. Dahulu tidak pernah kami kenal. Kemudian ada internet, ada ini, masuk itu. Sampai dalam setahun di hari itu saja bisa laku bunga mawar itu sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta yang jumlahnya di luar akal, ya. Gara-gara Gara-gara Valentine ini. Jadi ada unsur apa istilahnya? Dimanfaatkan momen ini untuk yang tadi, untuk duniawi, untuk dan menghilangkan jejak-jejak sejarah itu. Kemudian dibuat kaum muslimin yang justru lebih sibuk. Kalau kita ke Eropa sekarang, kemudian ke negeri Islam sekarang, yang lebih sibuk merayakan Valentine itu negeri Islam, ya. Justru mereka lebih sibuk dibandingkan negeri Eropa sekarang. Eropa mungkin karena sudah terlalu sering dia, dalam tanda kutip, dia sudah bosan dengan pesta seksnya, dengan haramnya itu. Orang kan kalau sudah sering melihat pakaiannya tidak ada tutup aurat lagi, kemudian dia sudah biasa gonta-ganti pasangan, dia kan sudah hilang rasa sampai seperti itu. Oleh karenanya di Amerika seperti itu, mereka kalau mau berhubungan dan istrinya dia harus nonton ini dulu, nonton itu dulu, sehingga fitrahnya sudah rusak, ya. Tetapi yang lebih sibuk dibandingkan orang-orang Eropa ini, orang-orang kufar ini, kaum muslimin justru mereka latah. Oleh karenanya kaum muda-mudi, perhatikan agama kalian. Ya. Jadi ini hukumnya tidak ada kita katakan ini dilihat hukumnya ini. Tidak ada. Itu ini musyabahatul kufar. Yang dia kata Al-Imam Nawawi bahwasanya dita'zir orang yang dia itu mengikuti atau latah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang khusus, yang itu kegiatan khususnya orang-orang kufar. Yaitu disebutkan dalam mazhab Syafi'i, disebutkan itu. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya ini perkara yang ijma, kita itu mengikuti tahniah, mengucapkan selamat dalam perkara-perkara yang kekhususan bagi orang-orang kufar itu haram bil ijma, diharamkan secara ijma. Bahkan ini yang lebih kita khawatirkan itu, kita itu mentashih madhab mereka. Kita membenarkan madhab mereka, metode beragama mereka seperti itu. Ya Ustaz, jangan terlalu kencang-kencang lah. Ini kita masalah cinta seperti ini kan boleh. Kita sudah sebut di awal, agama Islam itu jauh lebih sempurna dalam masalah mengarahkan cinta ini, mengatur cinta ini jauh lebih sempurna.
Itu diamalkan oleh para ulama kita dari generasi ke generasi. Ya. Tetapi yang kita sayangkan ketika kaum muslimin itu dia latah dengan agama di luar, dia lupa dengan agamanya sendiri. Dia lupa dengan agamanya sendiri. Maka kita tahu bahwasanya tidak ada di Valentine ini kecuali kebatilan, kecuali kehancuran, kecuali kekejian. Yang dia kita tahu muda-mudi dia tanggal 13 tidak ada pacar, dia sibuk, dia cari pacar dia. Iya, betul. Untuk apa? Untuk siapa yang saya cari coklat ini siapa? Maka kita katakan jangan latah wahai kaum muslimin. Kalau kalian suka dengan wanita, halalkan dia. Ya, datang orang tuanya, saya mau halalkan. Seperti itu. Jadilah laki-laki yang sejati. Dalam Islam itu harus kita bedakan. Ya. Pasangan halal belum tentu caranya halal. Pasangan kita halal. Misalkan, ya, saya dengan istri, ya. Antum dengan istri antum. Kita adakan hari Valentine juga, yuk kita ikut Valentine, yuk kita halal nih. Yeah. Ya, kemudian tukar hadiah, itu termasuk keharaman. Kenapa? Karena dalam syariat kita itu bukan hanya sekedar pasangan halal, tetapi harus caranya halal. Ya. Karena kita termasuk mengikuti jalan mereka, ya, mengikuti jalan mereka. Ini dilarang, ya. Karena apa? Karena kita itu disebutkan Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man qablakum hadwan bihadwin, ya. Kita akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian itu. Kata Nabi SAW itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka itu masuk dalam lubang dop, ya. Kalau misalkan ada lubang dop yang mereka masuki itu, kalian juga akan ikut ke situ. Yaitu siapa? Kita ikuti sunnah-sunnahnya, jalan-jalannya Yahudi dan Nasrani. Dan ini yang terjadi. Ya. Kita tidak bisa mengatakan suami istri saling tukar kado di hari Valentine. Karena apa? Ikut orang-orang seperti itu. Itu tidak boleh juga. Kenapa? Karena tidak boleh kita itu musyabahatul kufar, mengikuti kekhususannya orang kufar yang mereka itu kekhususan tersebut menjadi hari raya setiap tahunan yang mereka bangga dan itu kemudian kita ikuti. Tidak boleh. Kita memiliki hari raya yang lebih agung, lebih mulia. Nabi SAW ketika melihat beberapa sahabat bermain di Madinah, Nabi SAW mengatakan, apa ini? Permainan apa ini? Ya Rasulullah, ini mengikuti mereka. Ya. Maka Nabi SAW ketika itu tidak mengikrar, tidak mengatakan, oh kalau ikutin tidak apa-apa lah, kalau misalkan sekedar hari seperti itu, tidak. Tetapi Nabi SAW, Allah sudah memberikan kalian ganti dengan 2 hari yang lebih baik bagi kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Dan insya Allah kita 2 bulan ke depan, insya Allah kita akan mendatangi itu. Semoga Allah panjangkan umur kita. Amin. Ya, jadi kalau kita runutkan bahwasanya kita ini sudah dikelabui oleh apa? Oleh media. Yeah. Dibuat latah kaum muslimin, pemuda-pemudi dengan media ini sehingga kita itu hanya sekedar coklat Ustadz, hanya sekedar berbagi bunga gitu kan. Bukan itu masalahnya. Ini ada terkait dengan sejarah. Kenapa seperti itu mereka lakukan? Ini perkara akidah, terkait dengan akidah kebatilan yang banyak di dalamnya. Maka kita memohon kepada kaum muslimin untuk baca lagi, pelajari agama kalian. Agama kalian itu sempurna, lengkap, ya, lengkap. Kita kalau misalkan, ya, kita sudah menikah, jangankan kita kasih bunga, kasih coklat. Kita buat istri kita tersenyum dapat pahala. Ya. Kita suapi dia dapat pahala. Ya. Suapi dia dapat pahala. Ya, kita cubit pipinya dia dapat pahala lagi. Bahkan ada kitab yang khusus menyebutkan 500 pahala yang tidak bisa didapatkan orang yang tidak menikah. 500 pahala. Ya, jadi orang yang menikah itu mendapatkan 500 pahala yang tidak bisa dilakukan oleh para jomblo. Ya, oleh karena ya para jombloers yang semoga Allah memudahkan urusan kalian. Amin. Ini kesempatannya, ini corona. Corona kalau kalian nikah sekarang murah, ya. Tidak usah nunggu banyak orang, tidak perlu banyak mengundang orang. Karena apa? Karena alasan corona. Low budget saja. Ya, low budget. Baru sebar undangannya juga bisa via podcast gitu kan. Ya, bisa sekali kirim ke grup langsung. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak menghalangi cinta, tetapi kita itu mengatakan cinta itu diatur dalam syariat. Nabi SAW itu luar biasa mengungkapkan cintanya kepada istrinya, tetapi harus dengan cara yang halal, Itu tadi yang kita ingin sampaikan. Masya Allah, barakallahu fikum ya, penjelasannya detail sekali ya, terkait dengan hari Valentine saat ya. Iya. Ya, semoga ini juga bisa untuk mengedukasi kita semua, khususnya untuk para kaum muslimin dimanapun
berada. Ustaz, jazakumullah khairan udah menyempatkan waktunya nih. Atau terakhir saya Iya. tutup dengan pembahasan penting. Ini ingatkan momennya penting juga. Kaum muslimin semuanya dimanapun antum berada, Ya. kita sedang diuji Allah dengan banyak ujian. Ya. Diuji kita dengan ujian yang banyak. Dari corona belum hilang sudah mau setahun lebih nih. Kemudian kita ada banjir di mana-mana, tanah longsor, erupsi, gunung mau meletus, banjir, kemudian pesawat jatuh, banyak sekali. Banyak sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala uji kita? Yang jadi masalah itu bukan masalah ujiannya. Yang musibah terbesar itu kita lalai dari tujuan Allah memberikan kita ujian. Apa tujuan Allah memberikan ujian kepada kita? Agar kita ingat, kita sadar kembali ke jalan Allah, jangan kita teruskan maksiat ini. Allah bisa saja memberikan solusi. Semuanya corona hilang, banjir hilang semuanya. Allah bisa. Kenapa Allah berikan kita cobaan, ujian di atas ujian bertubi-tubi seperti ini? Karena kaum muslimin melampaui batas, ya. Kalau orang kufar memang seperti itu mereka, kerjanya maksiat, kerjanya kufur kepada Allah. Tapi kaum muslimin ketika latah mereka dengan agama orang di luar, agama kufar, kemudian mereka tidak lagi merujuk kepada agamanya, kepada ulamanya, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, diuji Allah ini. Kita ketika diuji Allah, ketika kita dilihat, kita itu bertaubat kepada Allah, kembali ke jalannya, kita beristighfar, maka Allah akan ganti ujian ini dengan kebaikan. Tetapi ketika kita malah latah, malah kita ikut kumpul kebo, malah kita ikut berbagi kekufuran, malah kita ikut melegalitaskan kegiatan id mereka yang penuh dengan kebatilan, maka disitulah bencana yang akan timbul lebih besar lagi dari apa yang kita hadapi sekarang. Kaum muslimin semuanya, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kecuali sebab kesalahan kita, ya. Kesalahan tangan kita sendiri. Oleh karena kita diinginkan Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat. Nah. Oke, Ustaz. Dan untuk Anda yang belum sempat untuk melihat program acara ini, silakan bisa untuk tonton di channel YouTube kami di Nida Channel, ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya, sekali lagi di Nida Channel. Ustaz, jazakumullah khairan udah menyempatkan waktunya lagi nih. Alhamdulillah ya. Semoga kita terus masih bisa untuk membuat kegiatan-kegiatan atau program-program yang lebih itu lagi, dan insyaallah untuk para kaum muslimin semuanya. Dan kita juga harus pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.